Sebelumnya, saat Shen disarankan oleh temannya wartawan Kuan yang bernama Xiaolu untuk tidak mengikuti semua kategori di Piala Bintang, dia pun menyarankan kepada Shen hanya mengikuti kategori memanah dan tangan surga saja. Namun, sang MC kita malah mengatakan bahwa itu tidak menantang dan sangat membosankan. Apalagi dia baru saja mengalahkan orang nomor satunya dalam permainan tangan surga dengan selisih 20 poin. Lalu, Shen pun pergi. Mendengar itu, wartawan Kuan terkejut setelah mendengar Shen mengatakan bahwa dia telah mengalahkan orang nomor satunya dalam permainan tangan surga dengan selisih 20 poin. Dia pun menduga-duga apakah Shen ini adalah orang yang menggunakan akun yang bernama pacarku Jianran yang saat lalu dia diskusikan dengan Xiaolu. Keesokan harinya di sekolah elang hitam, Shen pun menyapa Jianran. Namun Jianran mengabaikan sang MC kita sambil bergumam dalam pikirannya, kenapa dia harus bertemu orang ini lagi sih? Melihat itu, sang MC kita pun tak tinggal diam. Shen pun langsung menggenggam tangan Jianran sambil mengatakan, kenapa kakak senior begitu? Kamu bahkan belum meminta maaf setelah menampar wajahku. Jianran pun terkejut dan menganggap apa yang dilakukan Shen adalah tindakan yang tidak senonoh. Dia pun menganggap Shen ini adalah orang yang tidak baik. Lalu Jianran pun menanggapi perkataan Shen tadi bahwa Shen doang yang sepakat tentang kencan, sedangkan dia tidak pernah setuju. Apalagi Shen menang hanya dengan trik murahan begitu. Jadi Jianran meminta agar Shen tidak pernah memancing-mancing dia lagi setelah ini. Mendengar itu, Shen pun tak terima dengan perkataan Jianran, lalu mengatakan bahwa Jianran ini adalah pacarnya kan? Jianran pun sangat kesal dengan sang MC kita yang menurutnya sembarangan bicara. Namun sang MC kita tak pantang menyerah. Shen pun mengucapkan apakah dia harus membuktikan sekuat apa dia nanti di Piala Bintang agar Jianran mau mengakuinya sebagai pacarnya, dan lalu Jianran akan memberikannya sebuah ciuman. Mendengar tantangannya Shen, Jianran pun memberikan sebuah kesepakatan. Kalau nanti Shen menang dalam 5 kali pertandingan di Piala Bintang, maka dia akan setuju dengan kesepakatan sang MC kita berikan tadi. Tapi kalau Shen kalah, maka Shen harus menjadi budaknya. Sedangkan dalam pikirannya Jianran, mana mungkin orang seperti Shen ini menang yang cuma bisa membual dan bertindak angkuh dengan trik murahannya. Mendengar itu, sang MC kita pun mengatakan bahwa ngomong doang sih gampang, karena Shen tidak ingin lagi tertipu. Soalnya sebelumnya Jianran tak pernah menepati janjinya. Jianran pun langsung mengatakan, baiklah kalau begitu. Ayo kita tanda tangan kontrak yang spesifik dan memiliki legalitas. Kita cuma perlu alat kita untuk memindai dan efeknya akan aktif. Shen pun sangat senang karena dia tidak perlu khawatir lagi kalau Jianran tak menepati janjinya. Hehehe, ayo Jianran, aku pengen lihat bagaimana kali ini kau mengingkari janjinya, pikir Shen. Sedangkan dalam pikirannya Jianran, si bajingan ini mana mungkin akan memenangkan 5 kali pertandingan. Lihat saja nanti aku akan memberikannya pelajaran. Singkat cerita, hari pertama Piala Bintang, tepatnya kompetisi robot perang akan segera dimulai. Di sana ada wartawan Kuan dan Xiaolu. Xiaolu pun tak habis pikir kenapa Kuan menduga bahwa Han Shen ini adalah pacarnya Jianran. Xiao pun mengatakan bahwa ini tidak mungkin dan juga bahwa ini terlalu berlebihan sampai-sampai mereka datang ke sini untuk meliput. Namun wartawan Kuan pun menjelaskan pacarnya Jianran menang dengan Lu Meng dengan selisih 20 poin sama persis dengan Han Shen bilang. Nah, kalau dia benar-benar hebat dalam kompetisi robot perang, atau kita bisa membuktikan dia itu adalah si pacarnya Jianran, maka acara kita ini akan menjadi lebih terkenal. Baiklah, ayo kita mulai, ucap Kuan. Wartawan Kuan pun memulai siarannya. Dia pun mengatakan bahwa akan meliput kompetisi robot perang di Piala Bintang Sekolah Militer Elang Hitam. Namun banyak orang-orang mengomentari, kenapa wartawan Kuan meliputi kompetisi robot perang? Apa bagusnya dengan kompetisi itu? Mereka pun banyak yang ingin melihat pertandingan yang Xiao dan juga ingin melihat primadona tangan surga Jianran. Lalu wartawan Kuan lanjut mengatakan bahwa tahun ini dalam kompetisi robot perang akan ada satu peserta yang memiliki kekuatan yang menonjol. Dia pasti akan mengejutkan semua orang. Peserta ini bahkan mengikuti semua kategori, tetapi ada satu kategori yang waktunya bentrok sehingga dia tidak dapat mengikutinya. Orang ini berasal dari Sekolah Militer Elang Hitam. Jurusan memanah, berpartisipasi di klub robot perang berat.
Jadi, mari kita saksikan bagaimana penampilannya. Mendengar penuturan dari sang wartawan Kuan, para orang-orang pun hanya mentertawakannya. Menurut mereka, wartawan Kuan hanya membual. Dulu juga dia pernah memuji-muji Bigat, namun apa hasilnya? Bigat malah tidak muncul di putaran final. Wartawan Kuan pasti akan memakan kata-katanya sendiri lagi. Sementara itu, di tempat peserta tangan surga, Yu Peng pun mengomentari tentang siaran yang dilakukan wartawan Kuan, bahwa seharusnya wartawan ini tidak perlu banyak membual kalau hanya ingin penontonnya banyak. Jian Ran pun mengatakan bahwa 1,5 jam lagi pertandingan mereka akan dimulai, jadi jangan pedulikan tentang hal-hal yang tidak penting. Pertandingan robot perang pun segera dimulai. Para robot pun sudah berbaris rapi. Di sana ternyata ada robot destroyer. Yu Peng pun mengatakan bahwa sekolah mereka disokong orang kaya, dan dia pernah dengar robot destroyer ini sudah lama berhenti diproduksi. Dulunya robot itu sangat populer dan laku ratusan juta, cocok untuk dikoleksi. Lalu Yu Peng pun mengajak Jian Ran nonbar pertandingannya. Yu Peng pun berujar, anggap saja ini hiburan sebelum bertanding nanti. Dan juga Yu Peng ingin melihat orang yang dikatakan sang wartawan Kuan. Singkat cerita, pertandingan pun dimulai. Sepertinya pertandingan yang pertama adalah lomba lari dengan robot perang. Tiba-tiba dalam pertandingan, robot destroyer terjatuh. Sang komentator pertandingan pun mengatakan, wow, ada kecelakaan dan pertandingan. Destroyer terjatuh. Apakah keren operatornya terlalu gugup? Sedangkan Yu Peng dan teman-temannya yang melihat pun tertawa. Apakah ini orang yang dibilang wartawan Kuan? Hahaha, ini lebih kecupu dibandingkan menonjol. Jian Ran pun juga mengatakan bahwa itu sangat memalukan, terjatuh di depan banyak orang. Ternyata orang yang mengendalikan destroyer adalah Meng Meng, bukan sang MC kita. Meng Meng pun meminta maaf atas kejadian memalukan ini. Meng Meng pun mengakui dirinya terlalu lemah, seharusnya yang lain saja mengendalikan robot ini. Shen dan para seniornya pun menghibur Meng Meng. Tidak masalah Meng Meng, kamu cukup istirahat saja di pertandingan ini dan bersiap-siap untuk pertandingan lainnya. Lalu dengan robot biologis supernya yang bernama mesin pembunuh perak, Shen pun melesat dengan sangat cepatnya. Melihat itu, Yu Peng dan Jian Ran pun terkejut karena baru pertama kali melihat robot pembunuh perak. Bahkan di forum jual beli pun tak pernah ada. Apakah robot ini sangat canggih dan siapa pengemudinya? Setelah itu, sang komentator pun mengatakan, ayo bersorak untuk pemenang kita, robot perang nomor 69, mesin pembunuh perak. Sang pengemudinya adalah Hansen dari klub robot perang berat. Apakah ini dia si kekuatan menonjol itu? Shen pun langsung mengucapkan terima kasih atas dukungan para penonton. Aku akan muncul di pertandingan selanjutnya, jangan lewatkan ya. Mendengar itu, Yu Peng pun tak menyangka orang itu adalah Hansen. Sedangkan Jian Ran dalam pikirannya bergumam, bagaimana ini? Dia dapat peringkat pertama. Perjanjianku dengan dia, tidak mungkin, tidak mungkin. Sementara itu, di tempatnya wartawan Kuan yang sedang meliput, dia pun berpikir, sudah kuduga Hansen ini orangnya tidak membual, bahkan dia lebih kuat dari apa yang kubayangkan. Apakah kau juga si pacarnya Jian Ran, atau kamu benar-benar cuma murid biasa? Setelah itu, kita kembali kepada sang MC kita. Ketua dan teman-teman di klubnya pun memberikan selamat kepadanya karena berhasil mendapatkan juara pertama dalam perlombaan lari robot perang. Shen pun mengatakan bahwa dia sangat percaya diri dengan kekuatan dan kecepatan robot biologis supernya yang bernama mesin pembunuh perak. Shen mengatakan lagi kepada teman-temannya untuk berjuang bersama di pertandingan selanjutnya. Sedangkan di klub robot perang tempur, para murid mengatakan bahwa sang MC kita ini hanya bisa mengandalkan mesin pembunuh perak saja. Jadi bukan apa-apa. Selanjutnya mereka akan membuat menangis histeris di balapan halang rintang nanti. Mendengar itu, Luo Xiang pun mengatakan bahwa meremehkan lawan itu tidak ada artinya. Lebih baik kalian mempersiapkan diri. Siap pelatih Luo, jawab para murid. Lalu Luo Xiang pun berpikir, dibandingkan dengan sang MC kita, anggota timnya biasa-biasa saja. Namun jika Shen bisa memberikan mereka pelajaran yang baik, artinya itu tidak akan sia-sia bagi tim, karena Luo Xiang sangat menghargai Shen.
Setelah itu, pertandingan kedua pun segera dimulai, pertandingan balapan halang rintang. Jianren yang ikut menyaksikan di layar TV pun berpikir, klub robot perang tempur sangat kuat, tidak ada alasan bagi Sen untuk tetap menang. Ayo singkirkan Sen secepatnya. Lalu pertandingan pun dimulai. Dengan cepatnya sang MC kita langsung memimpin dengan mesin pembunuh peraknya. Karena dengan kecepatan seperti itu, kemungkinan akan sulit bagi Hansen melewati rintangan. Apakah yang Hansen pikirkan? Ucap sang komentator pertandingan. Sedangkan Yu Peng menyaksikan berkomentar bahwa sang MC kita ini kecanduan pamer walaupun dia mempunyai mesin yang bagus. Tetap saja butuh waktu untuk mengurangi kecepatan. Dia tidak akan pernah bisa melewati rintangan. Boom! Benar saja, Hansen pun tak melewati rintangan, namun dia menabraknya. Sang komentator pertandingan pun tak menyangka Hansen akan melakukan hal luar biasa itu. Sungguh cara yang brutal dan mendominasi. Para murid yang juga menyaksikan pun terkejut dan juga tak menyangka Hansen menabrak tembok yang tebalnya hampir 1 meter dan dihancurkan begitu mudahnya. Mereka pun bertanya-tanya, apakah mesin pembunuh perak itu begitu kuat? Apakah ini juga termasuk pelanggaran? Bukankah seharusnya rintangan itu dilewati? Namun salah satu murid berujar, aturannya tidak mengatakan kalau rintangan tidak boleh dihancurkan kan? Yu Peng yang juga melihat pun sangat kesal. Dia pun bergumam bahwa Hansen ini orangnya sangat brutal. Ada begitu banyak rintangan di lintasan, apa dia ingin terus menabraknya? Lalu Lily pun yang melihat muka Jianren nampak pucat saat menyaksikan aksi sang MC kita. Dia pun menanyakan apakah Jianren tidak enak badan. Namun Jianren langsung menjawab bahwa dia tidak apa-apa. Tapi dalam pikirannya berharap bahwa sang MC kita jangan lagi menempati posisi pertama. Kita pun diperlihatkan Hansen terus melaju dan terus menabrak tembok. Lalu sang komentator pun mengatakan bahwa pemenangnya sudah didapatkan. Mari ucapkan selamat untuk Hansen dengan mesin pembunuh peraknya. Terlihat Yu Peng sangat begitu kesal dan mengatakan bahwa para klub robot perang tempur yang ada di belakang Sen itu terlalu lemah dan malas. Begitu juga dengan Jianren yang begitu kesal sekaligus marah karena anggota klub robot perang tempur yang menurutnya banyak orang berpengalaman malah kalah dengan anak baru. Lily pun begitu heran kenapa Jianren sangat marah. Lalu Jianren dengan kesalnya memerintahkan anggotanya untuk tidak lagi menonton pertandingan sang MC kita dengan alasan mereka juga harus bertanding. Jadi Jianren mengajak anggotanya untuk mengikutinya ke arena. Sedangkan di tempat sang MC kita, teman-temannya pun sangat senang. Sen menempati posisi pertama lagi dan mengatakan bahwa tadi banyak sekali penonton yang datang menyaksikan. Wah, sepertinya Hansen sudah populer. Ketua klub pun juga mengatakan bahwa mesin pembunuh perak itu terlalu bagus dan itu sangat membuatku iri. Namun Sen pun mengungkapkan kepada temannya bahwa kita semua tetaplah rendah hati. Karena ini hanya posisi pertama yang kedua. Jadi kita bisa mendapatkannya lebih banyak lagi. Lalu dalam pikirannya Sen, Jianren, 5 posisi pertama sudah dekat. Jangan lupakan kesepakatan kita. Setelah itu, Shin pun berpindah ke tempat Luo Xiang yang tengah protes mengenai peraturan pertandingan yang mau dirubah. Menurutnya ini sangat tidak masuk akal. Karena sebelumnya kita selalu menggunakan proyeksi untuk kompetisi pertarungan robot perang, yang mana ini merupakan perlindungan untuk para peserta. Namun seseorang mengatakan bahwa pelatih Luo tidak usah khawatir. Perubahan aturan ini justru untuk melindungi para peserta. Apa menurutmu keberadaan robot perang seperti mesin pembunuh perak itu adil bagi peserta lain? Nah, orang ini bernama Zhou Nengtian, penanggung jawab sponsor grup Bintang Semesta. Namun pelatih Luo bersikeras bahwa para peserta tidak boleh menggunakan robot perang asli untuk bertarung. Ini kompetisi, bukan perang. Dan mereka semua adalah pelajar. Jadi siapa yang akan bertanggung jawab kalau nanti ada kejadian yang mengancam nyawa? Zhou Nengtian pun mengatakan bahwa pelatih Luo jangan terlalu banyak khawatir, karena grup Bintang Semesta memiliki kemampuan untuk menghadapi situasi apapun. Pelatih Luo, aturan seperti itu lebih bermanfaat bagi klubmu kan? Mendengar itu, Luo Xiang pun mengungkapkan bahwa Zhou Nengtian salah paham. Karena kami ingin menang dengan kekuatan kami sendiri, bukan dengan cara seperti itu. Lalu Shin pun kembali ke tempat kompetisi Piala Bintang.
Di sini pun sang komentator menjelaskan bahwa aturan kompetisi peraturan robot perang dirubah, yang awalnya proyeksi robot perang akan diubah menjadi robot perang fisik atau asli. Kompetisi pun akan menggunakan sistem eliminasi bebas, yaitu semua 50 robot perang yang akan berpartisipasi memasuki arena bersama-sama, dan satu robot perang yang berhasil bertahan sampai akhir akan menjadi pemenangnya. Mendengar itu, para penonton pun berkomentar, itu jelas, aturan ini dibuat untuk mengurus mesin pembunuh perak. Sudah dapat dipastikan para peserta lain akan mengincar Hansen. Grup bintang semesta ini sungguh licik. Mesin pembunuh perak bukan produk mereka, jadi mereka mengubah aturan untuk membatasinya memasuki final. Orang-orang yang punya kekuatan ini selalu menggunakan segala cara demi mencapai tujuan mereka. Ini menjijikkan. Wartawan Kuan pun menyadari dan tak menyangka bahwa grup bintang semesta melakukan trik seperti ini. Menurutnya Hansen dalam masalah besar. Sedangkan itu di tempat Hansen dan kawan-kawan, ketua klub pun mengatakan bahwa Sen akan menjadi target semua orang. Ini pasti konspirasi grup bintang semesta. Meng Meng pun mengatakan bahwa mereka tidak tahu malu. Namun menurut Meng Meng lagi, kita tidak boleh membiarkan senior Hansen mengalami masalah. Mendengar itu, Sen pun merasa tersanjung. Sosok kecil seperti dirinya bisa menyebabkan reaksi besar bagi grup bintang semesta. Tapi menurut Sen, dia tidak takut sama sekali, karena mesin pembunuh perak tidak semudah itu untuk dihadapi. Lalu Lu Meng pun mengatakan bahwa mereka semua harus menyusun rencana agar kita bisa melindungi saudara ketiga. Kang pun menanyakan kepada Lu Meng apakah Lu Meng sudah mempunyai ide. Setelah itu, Lu Meng pun menjelaskan tentang rencananya. Para musuh pun pasti akan memusatkan kemunculan mereka di suatu arena. Nah, untuk itu pengorbanan tidak bisa dihindari. Tapi selama beberapa dari kita bisa masuk ke kumpulan robot perang lawan, mereka juga bisa menjadi pelindung terbaik kita. Menurut Lu Meng, dia dan saudara pertama memiliki skill pengoperasian terbaik. Jadi yang lainnya harus melindungi Lu Meng dan Zhang untuk bisa bergegas ke kubu lawan. Lalu ketua klub ikut bersama kami dan bisa mengorbankan diri untuk kami bila perlu. Dan kalian bertiga bertanggung jawab untuk menekan serangan. Mendengar itu, Meng Meng, Meng Chun, dan Lili Zhen Zhen sangat bersemangat untuk menjalankan rencananya dan akan melindungi senior Sen. Jangan lupa, jangan remehkan daya serang kami, ungkap mereka. Begitu juga dengan Sen yang sangat begitu semangat menjalankan rencana combo sempurna mereka. Ayo kita kejutkan semua orang, ucap Sen. Singkat cerita, pertandingan robot perang pun dimulai. Seperti yang dikatakan Lu Meng, para peserta lain pun langsung mengincar mereka semua, terutama mengincar Hansen dengan mesin pembunuh peraknya. Sang ketua klub mereka pun mengucapkan, selain anggota klub perang robot perang tempur, ada juga individu lain dalam kompetisi ini. Mereka juga cukup kompak, intinya kita harus berhati-hati. Lalu Sen pun mengatakan bahwa kita semua harus ingat rencana awal yang dibuat Lu Meng, jadi kita pasti bisa. Sen dan teman-temannya pun langsung bergerak maju. Li Zhenzen pun langsung menembak untuk melindungi jalur yang akan dilewati Sen. Namun para peserta lain pun juga ikut menembak. Mereka pun mengutamakan menyerang Sen dengan mesin pembunuh peraknya. Tapi sayang, Sen bergerak dengan sangat lincahnya. Sen pun mengatakan pada teman-temannya untuk berpencar dan buat para gerombolan ini jadi tameng mereka. Lalu para peserta lain pun terus menyerang Sen. Namun karena Sen dengan sangat cepatnya bergerak, serangan mereka pun malah mengenai teman mereka sendiri. Mereka pun mulai menyalahkan satu sama lain. Sedangkan Sen dan teman-temannya terus maju dan menjalankan rencana mereka. Lu Meng pun langsung mengabari bahwa musuh terlalu banyak, jadi Sen sebisa mungkin menghemat senjatanya. Jadi biarkan kami melindungimu dari sisi kiri dan kananmu. Ayo kita beraksi dan tunjukkan kemampuanmu saudara ketiga. Oke bro. Sen pun langsung menggunakan mode jiwa bis ratu perinya. Menurutnya walaupun jumlah musuh sangat banyak, namun dalam penglihatannya gerakan mereka layaknya siput. Setelah itu, sang MC kita ini pun langsung menggunakan senjata di kedua lengan mesin pembunuh peraknya dan menembaki para peserta yang banyak bacot itu. Menyaksikan aksi Hansen, wartawan Kuan pun berkomentar bahwa Sen ini sangat pintar. Karena menurut Kuan, operator robot perang musuh bukanlah tentara profesional, jadi mereka tidak bisa bekerja sama dengan benar.
Intinya, cara terbaik untuk membalik keadaan adalah mengambil inisiatif menyerang dan membuat mereka panik. Di sisi lain, Zhao Nengtian pun harap-harap cemas menyaksikan aksi sang MC kita. Dia pun bergumam, habisi mesin pembunuh perak itu. Lalu para peserta lain pun menembaki Shen, namun kali ini mereka mulai panik dan tidak fokus. Melihat ada kesempatan, Shen pun melesat menyerang sambil mengatakan, "Sungguh mengecewakan, apa hanya segini ya kekuatan kalian?" Shen pun tak pikir panjang lagi langsung menghabisi mereka. Boom! Banyak para robot peserta meledak seketika. Sedangkan Shen wush terus melesat. Wartawan Kuan yang melihat itu pun makin takjub dengan taktik yang digunakan Shen. Menurutnya Shen ini tidak seperti siswa baru. Tidak hanya tahu menggunakan titik buta dalam penglihatan, tapi juga memancing serangan lawan. Inilah taktik sesungguhnya. Lalu Shen pun berpikir, taktik ini sudah cukup untuk mengalahkan mereka yang hanya bisa mengamuk saja. Kalau saja mereka mendengarkan kelas strategi militer, maka tidak akan seperti ini. Namun, tak disangka-sangka, para peserta lain, tepatnya para klub robot perang tempur, menyerang teman-temannya Shen yang selama ini mensupport. Mereka pun melaporkan kepada Shen bahwa mereka hanya bisa membantu Shen sejauh ini saja. Jadi, sisanya mereka serahkan kepada Shen. Jadi, jangan permalukan klub kita, Hansen. Buat mereka memanggilmu ayah. Shen pun berterima kasih atas teman-temannya yang sudah berjuang. Shen pun mengatakan bahwa akan menghancurkan mereka semua dan membawa kemenangan untuk klub perang robot berat. Shen pun langsung menghabisi para peserta lainnya. Banyak orang-orang berkomentar bahwa Shen ini sangat hebat dalam mengoperasikan mesinnya. Menurut mereka setingkat dengan perwira militer. Sedangkan itu, Zhao Nengtian sangat kesal melihatnya dan menganggap orang-orang yang dikalahkan Shen adalah sampah yang tidak berguna. Dia pun bergumam tidak akan lagi memberikan sponsor di masa depan. Dia pun ingin menyelidiki produk perusahaan mana mesin pembunuh perak ini. Setelah itu kita kembali ke pertandingan. Sang komentator pun mengatakan, ini kemenangan telak. Mari kita ingat kedua nama ini, mesin pembunuh perak dan sang operatornya Hansen. Mungkin kita sedang menyaksikan munculnya satu jenius lagi di aliansi Akademi Militer. Setelah itu, Shen pun diberi selamat oleh teman-teman klubnya karena mendapat posisi pertama lagi. Bagi mereka, Hansen ini adalah kebanggaan klub robot perang berat. Sementara itu, di tempatnya Jianran, Lily pun menanyakan keadaannya karena menurut Lily saat Jianran bermain tangan surga, Jianran tidak seperti biasanya. Apakah kau sedang memikirkan sesuatu? Namun, Jianran mengungkapkan bahwa dia tidak apa-apa. Lalu para siswa pria membicarakan tentang kehebatan Hansen dan berandai-andai kalau saja mereka seorang wanita sudah pasti akan jatuh cinta pada Shen. Siapa juga yang tidak suka dengan pria yang kuat? Mendengar itu, Jianran pun langsung memukul tembok. Melihat itu, Lily pun tak habis pikir dan menduga pasti ada sesuatu yang terjadi. Lily pun mengatakan kepada Jianran bahwa Jianran berceritalah, kau terlihat menakutkan kalau begini. Lily, aku baik-baik saja. Ayo kita makan dulu. Aku lapar, jawab Jianran dengan muka ngeri-ngeri sedapnya. Apanya yang baik-baik saja? Kau itu terlihat aneh dan menakutkan, ucap Lily yang sangat kesal dengan tingkah aneh Jianran. Lalu keesokan harinya di kantornya pabrik militer. Di sana ada dua orang sedang membahas mengenai aksi sang MC kita. Mereka berdua pun menyadari bahwa itu adalah prototipe T9 di lab mereka. Orang yang mengoperasikannya adalah siswa baru Akademi Militer Elang Hitam bernama Hansen. Orang yang belum berevolusi. Dalam kompetisi ini dia memenangkan hampir di semua event ucapnya. Nah, orang itu bernama Tang Mingxiu dari Badan Penelitian dan Pengembangan Robot Perang. Mendengar bahwa Hansen belum berevolusi dan juga bisa mengendalikan mesin pembunuh perak sekaligus meraih posisi pertama, itu benar-benar mustahil, ungkapnya yang ternyata adalah manajer pabrik bernama Liu Changming. Tang Mingxiu pun mengatakan bahwa dia juga sangat terkejut, tapi inilah fakta yang dilihat banyak orang. Dan dia pun mengetahui bahwa Shen ini berasal dari tim keamanan khusus Qin Xuan.
Jadi kita memutuskan untuk menjadikannya juru bicara produk baru T10 dan membantu kita untuk mempromosikannya. Nah, apakah yang akan terjadi?